Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kerabat Salaf Itiba bertanya, Ustadz menjawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Taghut itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha. Taghut maknanya adalah kullu ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in, yaitu segala sesuatu yang seorang hamba berlebih-lebihan melampaui batas di dalamnya, baik itu berupa sesembahan atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Ya, yang disembah, yang diikuti dan yang ditaati. Manakala terlalu berlebihan melampaui batasan yang ada, maka itu disebut dengan at-taghut. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari at-taghut. Dalam firman-Nya di surah An-Nahl, Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang seruannya, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari at-taghut. Kemudian kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wat tawahid katsiratun." Taghut itu ada banyak macamnya. Ya, adapun gembongnya itu ada 5 kata beliau. Ya, gembongnya taghut itu ada 5. Yang pertama adalah iblis, laknatullah alaih. Ya, iblis yang semoga Allah melaknatnya. Kemudian di antara taghut yang kedua adalah man ubida wa huwa radin, yaitu sesuatu yang disembah atau seseorang yang disembah dan dia ridho ketika dia disembah itu. Nah, berbeda dengan para nabi dan rasul yang disembah oleh umatnya. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Dia disembah oleh umatnya, tapi dia tidak termasuk taghut. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam dahulu dakwahnya gak ridho kalau orang-orang menyembah dirinya. Ya, maka ini bukan termasuk taghut. Kemudian yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsih, yaitu siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, seperti orang-orang yang mengaku sebagai ulama, orang-orang yang mengaku sebagai kiai, namun sejatinya mereka tidak mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, namun mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Diajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia ini mengandung berkah, karena dia ini mungkin keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi SAW. Nyium tangannya, maka itu bisa mendatangkan keberkahan misalnya. Atau minum bekas air minumnya, itu bisa menimbulkan keberkahan. Ya, intinya dia menganggap dirinya itu ada keberkahan, sehingga orang-orang murid-muridnya itu diajarkan untuk ngalap berkah kepada dirinya. Nah, ini kalau Anda dapati ulama-ulama seperti ini, kiai-kiai seperti ini, meskipun katanya dia ini dzurriyyah Nabi, maka dia itu taghut. Ya, dia itu taghut, mengajak orang lain untuk menyembah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu siapa saja di antara taghut adalah siapa saja yang mengaku-ngaku tahu tentang ilmu ghaib. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya, bagaimana nasib seseorang di kemudian hari. Ini semuanya termasuk perkara-perkara ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun, baik di langit ataupun di bumi, yang tahu tentang ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang tahu tentang ilmu gaib, mau namanya dukun, mau namanya peramal, orang pintar, para tidak normal, maka katakan dia itu adalah taghut. Dan kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperinci oleh para ulama. Pemimpin atau bukan cuma pemimpin, siapapun yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk taghut, yaitu dia yang meyakini bahwa
hukum Allah dengan hukum buatan manusia, itu lebih baik hukum buatan manusia. Hukum Allah tidak relevan. Hukum Allah tidak jamani. Sudah tidak cocok dipraktekkan. Nah, ini baru orang-orang seperti inilah yang disebut dengan taghut. Adapun kalau ada pemimpin yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, namun dia masih meyakini Allah atau hukum Allah itu lebih baik daripada hukum manusia, tapi karena tuntutan profesi, karena takut dilengserkan, karena hawa nafsu, karena hal-hal duniawi, maka dia bukan termasuk taghut, namun dia bermaksiat kepada Allah, dia berdosa kepada Allah karena meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kerabat salaf ittiba bertanya, Ustadz menjawab.